Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki, BP 1004. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Fahrul Rozi, dan Zahra Afrodita Maris. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai organisasi laporan penelitian. Nah, organisasi laporan penelitian pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok atau inti, dan yang terakhir adalah bagian akhir. Nah, pada bagian awal itu biasanya berisi halaman judul, abstrak penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, kemudian bagian inti itu berisi pendahuluan, landasan teori, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, metodologi, penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Nah, untuk bagian yang terakhir itu biasa berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kemudian sistematika laporan penelitian kuantitatif secara garis besar itu meliputi halaman judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencoba membahas satu persatu. Pertama adalah halaman judul. Nah, halaman judul sama dengan halaman cover. Nah, halaman sampul itu berisi judul penelitian, judul penelitian skripsi, judul skripsi secara lengkap. Itu nama dan nomor induk mahasiswa, kemudian lambang perguruan tinggi itu sangatlah diikuti dengan nama lengkap jurusan, program studi, dan tahun pembuatan atau disahkan. Nah, jadi semua tulisan pada halaman ini dicetak dengan huruf kapital. Nah, komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian itu diatur secara sistematis, rapi, dan serasi gitu. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu ditulis di tengah halaman dengan huruf besar, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Nah, nama penulis itu diketik dengan jarak 2 spasi dari kata abstrak. Di tepi kiri dengan urutan nama akhir diikuti koma, kemudian nama awal, nama tengah jika ada. Nah, kemudian diakhiri titik. Nah, judul digaris bawahi atau dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf-huruf pertama dari setiap kata bukan kata depan. Nah, dan diakhiri dengan titik. Nah, kemudian kata skripsi itu ditulis setelah judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama jurusan. Atau ini tidak boleh disingkat ya. Kemudian nama fakultas dan universitas, dan akhirnya dan diakhiri dengan titik. Nah, kemudian dicantumkan nama dosen pembimbing, abstrak. Kemudian abstraksi skripsi itu memuat bagian isi skripsi secara singkat. Nah, banyaknya kata dalam abstrak antara 600 sampai 1000 kata. Nah, biasanya isi abstrak skripsi tersebut meliputi pertama adalah alinea pertama. Itu berisi judul penelitian dan jenis penelitian. Yang kedua, alinea kedua berisi tujuan penelitian. Kemudian alinea ketiga berisi hipotesis kalau ada. Kemudian alinea keempat itu berisi analisis, alat analisis. Yang kelima adalah alinea kelima berisi hasil penelitian. Alinea keenam itu berisi kesimpulan. Alinea ketujuh berisi implikasi atau contoh terlampir. Nah, kemudian ada persetujuan pembimbing. Nah, persetujuan pembimbing itu berisi uraian tentang pernyataan pembimbing 1 bahwa naskah sudah sempurna diperiksa dan diusulkan kepada ketua jurusan untuk dapat diujikan. Nah, kemudian deklarasi. Halaman deklarasi adalah halaman yang berisi pernyataan dari penulis skripsi bahwa skripsi dimaksud adalah murni hasil dari pemikiran dan tulisannya sendiri. Nah, bukan ciplakan. Kemudian adalah persembahan. Itu berisi uraian kalimat untuk siapa skripsi ini didedikasikan. Kemudian ada kata pengantar. Nah, penulisan kata pengantar itu bukan merupakan tulisan ilmiah ya. Jadi penulis bebas menentukan bagaimana cara menulisnya. Secara umum kata pengantar itu meliputi
Alinea pertama tuh berisi pernyataan syukur penulis kepada Allah Subhanahu wa taala, alinea kedua berisi maksud dan tujuan penulisan skripsi, alinea ketiga berisi tentang ucapan terima kasih penulis kepada pihak lain yang membantu, dan alinea keempat itu berisi permohonan, kritik, saran, dan harapan penulis kepada pembaca. Nah, pada bagian akhir teks itu di pojok kanan bawah itu dicantumkan kata penulis tanpa menyebut nama terang. Nah, yang ke-7 adalah daftar isi. Nah, ke-8 daftar tabel. Nah, pada daftar tabel ini itu membuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk setiap tabel. Nah, judul tabel ini harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal antara judul tabel yang satu dengan yang lain. Itu diberi jarak 1,5 spasi. Pada bab 1 itu ya, berisi pertama adalah latar belakang. Nah, dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Nah, dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, kesimpulan seminar, dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Nah, dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti itu mendapat landasan berpijak yang kokoh. Nah, yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini dikemukakan masalah-masalah yang memiliki keterkaitan dengan grand masalah atau masalah besar. Kemudian dibatasi bila tidak semua masalah ingin atau bisa kita teliti. Nah, yang selanjutnya adalah pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah ini merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan peneliti dapat mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan faktor mana yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan penelitian. Nah, yang kemudian adalah rumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Nah, perumusan masalah itu merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Nah, rumusan masalah yang baik itu akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Nah, selain itu, rumusan masalah ini hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, yang terakhir adalah tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian ini mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam skripsi. Nah, rumusan tujuan penelitian ini mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dengan kalimat pernyataan. Nah, kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab kegunaan penelitian itu berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa peneliti itu terhadap masalah yang dipilih itu memang layak untuk dilakukan. Untuk bab kedua itu mengenai landasan teori. Nah, jadi dalam landasan teori ini itu memuat dua hal pokok. Pertama adalah deskripsi teoritis tentang objek yang diteliti dan disimpulkan dengan kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahulunya. Untuk dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, itu maka diperlukan adanya kajian teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atau atas hipotesis yang diajukan itu menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dengan hasil kajian temuan penelitian yang relevan. Nah, jadi landasan teori dapat menggunakan berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kajian penelitian yang relevan. Nah, kajian penelitian yang relevan atau merupakan itu deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka atau landasan teoritik yang dipakai serta hubungannya dengan penelitian yang terdahulu yang relevan gitu.
Jadi kajian penelitian yang relevan ini memuat uraian sistematis tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan telaah pustaka ini harus secara jelas dinyatakan bahwa permasalahannya yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tiga adalah pengajuan hipotesis. Nah, pada pengajuan hipotesis ini hendaknya itu bersifat definitif atau dileksional. Artinya, dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan itu. Nah, jadi rumusan hipotesis yang baik itu hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua adalah dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat diuji secara empiris. Nah, pada bab 3 itu mengenai metode penelitian. Itu berisi waktu dan tempat penelitian, itu kapan dan di mana penelitian itu dilakukan. Kemudian variabel penelitian itu mendeskripsikan variabel dan indikator variabel penelitian itu dengan mengacu pada landasan teori tentang variabel sebagaimana dijelaskan pada bab 2 tadi. Kemudian metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini itu digunakan dalam penelitian itu misalnya metode survei dengan teknik analisis korelasional atau menggunakan metode penelitian yang lain sesuai dengan topik kajian penelitian. Nah, selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Itu mendeskripsikan populasi dan sampel penelitian, serta bagaimana cara pengambilan sampel berdasarkan acuan teori yang dipakai. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, dalam bagian ini itu dikemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Itu terdapat dua dimensi rekaman data, fidelitas dan struktur. Fidelitas itu mengandung arti sejauh mana penyajian bukti nyata dari lapangan itu disajikan, sedangkan dimensi struktur itu menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Nah, kemudian ada teknik analisis data. Pada bagian analisis data itu diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis. Transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain peneliti dan penyaji dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola. Pengungkapan hal yang penting, penentuan apa yang dilaporkan dalam penelitian kuantitatif itu. Jadi analisis data itu dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik-teknik misalnya analisis kawasan, analisis taksonomi, dan lain-lain. Bab keempat itu berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada deskripsi data hasil penelitian, kemudian pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Nah, pada bab 5 itu berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Nah, kemudian untuk penutupannya adalah daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran hasil penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah diawali oleh rekan saya, Biasa Diki. Sekarang masuk kepada segi-segi teknis penulisan laporan penelitian. Tahap akhir dari suatu kegiatan penelitian adalah menulis atau menyusun laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian dapat dibaca oleh orang banyak atau selain peneliti, mudah dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi atau indikator untuk pengujian dan pengembangan penelitian yang lebih lanjut. Ada hal-hal yang prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan penelitian sosial di antaranya adalah yang pertama,
Penulisan menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Dianjurkan dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang keempat, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang kelima, ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Jadi, pemisahan antara teori yang awalnya digunakan dalam misalnya hipotesis dengan hasil penelitian harus dipisahkan secara kontras. Berikutnya adalah ciri-ciri penulisan laporan penelitian. Ciri penulisan laporan penelitian yaitu objektif, sistematis, jelas, terbuka, dan logis. Yang pertama adalah objektif. Objektif artinya penulis harus mengungkapkan penelitian dengan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, sistematis. Maksudnya adalah menurut alur pemahaman yang runut dan berkesinambungan. Yang ketiga, jelas. Artinya segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan sesuatu dengan jernih atau dengan jelas. Yang keempat, terbuka. Artinya selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang kelima adalah logis. Artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Berikutnya adalah fungsi dari penulisan laporan penelitian. Fungsi penulisan laporan penelitian dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau yang ada dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah keperluan studi akademis, misalnya tesis untuk mahasiswa S1, S2, dan disertasi untuk S3. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan secara general atau secara umum. Yang ketiga adalah keperluan dalam publikasi ilmiah. Selanjutnya adalah laporan penelitian kuantitatif terdiri dari berbagai struktur. Yang pertama adalah judul, yaitu mencakup keseluruhan proses yang dilakukan yang bisa disampaikan dalam 3 hal, yaitu membuat judul dengan temuan yang mencolok, memuat temuan yang paling umum, menggunakan unexpected result atau hal yang tidak terduga tapi muncul. Yang kedua, abstrak menunjukkan clarity, penguasaan dan kedalaman pengetahuan. Deskripsi, kenapa yang disajikan penting dan layak diteliti. Research question dalam bentuk yang lebih pendek dari rumusan masalah dalam pendahuluan. Metode yang dipakai dengan alasan kenapa metode ini diambil. Nature masalah, fenomenal, agensi, struktur masalah, struktur sosial, institusi. Selanjutnya penyajian temuan. Yang pertama, sajikan temuan yang paling kuat. Yang kedua, menyajikan temuan penelitian bukan pendapat seseorang. Yang terakhir, rekomendasi penelitian harus penelitian atau penggunaan praktis. Selanjutnya, struktur dari laporan penelitian kuantitatif ada introduction, atau lebih bahasa sederhananya adalah pengenalan terhadap penelitian kepada orang lain. Isinya adalah penelitian how about the research.
penelitian kita ini mengenai apa. Berikutnya latar belakangnya dan alasan-alasan mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Yang keempat, metode. Menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang konkret dan operasional yang clear sehingga jika pembaca ingin mengikuti langkah yang kita lakukan dengan kasus yang berbeda bisa dilakukan. Di kasus berbeda, orang lain bisa menggunakan metode yang sama dalam penelitian yang telah dilakukan. Metode selanjutnya, pertimbangkan. Yang pertama adalah partisipan, jumlah, angka. Yang kedua, material. Yang ketiga, prosedur, observasi, interview, reliability, deskripsi, durasi, jumlah, dan timing. Harus dicantumkan pada struktur penelitian, laporan penelitian kuantitatif. Yang kelima adalah hasil. Berisi seperti penyajian metode, penyajian analisis data, penyajian data yang berbentuk tabel sesuai keinginan kita menunjukkan hasil temuan, ringkasan statement yang mewakili temuan secara umum. Yang keenam adalah discussion, yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah, hubungan antara temuan Anda dengan temuan kita dengan temuan yang pernah ada sebelumnya. Yang selanjutnya, implikasi 1, teori, dan 2, praktis. Berikutnya, saran perbaikan di penelitian yang akan datang. Pertanyaan penelitian lanjutan dan saran penelitian lanjutan. Dan yang terakhir dari struktur laporan penelitian adalah note and reference. Referensi yang kita gunakan bisa berupa daftar rujukan pustaka atau daftar rujukan pustaka dan lampiran. Baruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang kelima adalah logis. Artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Berikutnya adalah fungsi dari penulisan laporan penelitian. Fungsi penulisan laporan penelitian dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau yang ada dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah keperluan studi akademis, misalnya tesis untuk mahasiswa S1, S2, dan disertasi untuk S3. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan secara general atau secara umum. Yang ketiga adalah keperluan dalam publikasi ilmiah. Selanjutnya adalah laporan penelitian kuantitatif terdiri dari berbagai struktur. Yang pertama adalah judul, yaitu mencakup keseluruhan proses yang dilakukan yang bisa disampaikan dalam 3 hal, yaitu membuat judul dengan temuan yang mencolok, memuat temuan yang paling umum, menggunakan unexpected result atau hal yang tidak terduga tapi muncul. Yang kedua, abstrak menunjukkan clarity, penguasaan dan kedalaman pengetahuan. Deskripsi, kenapa yang disajikan penting dan layak diteliti. Research question dalam bentuk yang lebih pendek dari rumusan masalah dalam pendahuluan. Metode yang dipakai dengan alasan kenapa metode ini diambil. Nature masalah, fenomenal, agensi, struktur masalah, struktur sosial, institusi. Selanjutnya penyajian temuan,
Yang pertama, sajikan temuan yang paling kuat. Yang kedua, menyajikan temuan penelitian bukan pendapat seseorang. Yang terakhir, rekomendasi penelitian harus penelitian atau penggunaan praktis. Selanjutnya, struktur dari laporan penelitian kuantitatif ada introduction, atau lebih bahasa sederhananya adalah pengenalan terhadap penelitian kepada orang lain. Isinya adalah penelitian how about the research. Penelitian kita ini mengenai apa? Berikutnya latar belakangnya dan alasan-alasan mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Yang keempat, metode. Menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang konkret dan operasional yang clear sehingga jika pembaca ingin mengikuti langkah yang kita lakukan dengan kasus yang berbeda bisa dilakukan. Di kasus berbeda, orang lain bisa menggunakan metode yang sama dalam penelitian yang telah dilakukan. Metode selanjutnya, pertimbangkan. Yang pertama adalah partisipan, jumlah, angka. Yang kedua, material. Yang ketiga, prosedur, observasi, interview, reliability, deskripsi, durasi, jumlah, dan timing. Harus dicantumkan pada struktur penelitian, laporan penelitian kuantitatif. Yang kelima adalah hasil. Berisi seperti penyajian metode, penyajian analisis data, penyajian data yang berbentuk tabel sesuai keinginan kita menunjukkan hasil temuan, ringkasan statement yang mewakili temuan secara umum. Yang keenam adalah discussion, yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah, hubungan antara temuan Anda dengan temuan kita dengan temuan yang pernah ada sebelumnya. Yang selanjutnya, implikasi 1, teori, dan 2, praktis. Berikutnya, saran perbaikan di penelitian yang akan datang, pertanyaan penelitian lanjutan, dan saran penelitian lanjutan. Dan yang terakhir dari struktur laporan penelitian adalah note and reference. Referensi yang kita gunakan bisa berupa daftar rujukan pustaka atau daftar rujukan pustaka dan lampiran. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 13 metode penelitian kuantitatif. Terima kasih. Assalamualaikum.